Halo semua, para calon teknisi jaringan andal. Di pembahasan kali ini kita bakal bedah tuntas salah satu komponen paling fundamental di dunia jaringan, yaitu kabel UTP. Yuk, kita kupas bareng-bareng. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita kenalan dulu nih sama isi kabelnya. Habis itu, kita pelajari 2 resep atau standar pemasangan yang wajib banget dihafal. Terus, kita langsung praktek gimana cara masang konektor RJ45. Setelah itu, kita belajar jadi detektif buat nyari kesalahan umum. Dan terakhir, kita bakal ngerti kenapa skill ini benar-benar penting buat karir kalian di bidang TKJ. Udah siap? Langsung aja kita mulai. Kabel ini kan ada di mana-mana ya, di lab sekolah, di kantor, mungkin di rumah kalian juga ada. Kelihatannya sih sepele, tapi pernah kepikiran nggak sih apa sebenarnya isi di dalam selongsong abu-abu atau biru itu? Nah, kalau kita kulitin kabelnya, kita bakal nemuin 8 kabel pembaga tipis. 8 kabel ini nggak acak-acakan loh, mereka dikelompokkan jadi 4 pasang, dan tiap pasang punya kombinasi warna yang khas. Nama lengkapnya itu Unshielded Twisted Pair, atau yang sering kita singkat UTP. Kita bedah namanya ya. Unshielded itu artinya dia polos, gak ada lapisan pelindung logam tambahan. Terus, twisted pair artinya kabel-kabelnya dipasang berpasangan dan saling dililit atau dipilin. Dan pilinan ini bukan cuma buat hiasan. Nah, ini dia rahasianya. Pilinan atau lilitan inilah yang jadi kunci performa kabel. Tujuannya adalah untuk melawan gangguan sinyal elektromagnetik dari luar yang biasa kita sebut noise. Yang lebih keren lagi, tiap pasang warna itu punya tingkat pilihan yang beda-beda. Ini sengaja dibuat begitu biar sinyal di satu pasang kabel nggak bocor dan ganggu sinyal di pasangan kabel sebelahnya. Istilah teknisnya itu crosstalk. Oke, supaya semua perangkat jaringan di seluruh dunia, mau itu laptop, PC, server, bisa saling nyambung dan ngobrol pakai bahasa yang sama, kita perlu pakai aturan yang seragam. Nah, untuk urusan kabel, ada 2 aturan utama yang jadi patokan kita. Aturannya itu ada 2, namanya T568A dan T568B. Gampang banget bedainnya, karena sebenarnya mereka ini hampir identik. Cuma satu aja bedanya, posisi pasangan kabel warna hijau sama oranye itu dituker, itu aja. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini bedanya. Sebelah kiri itu urutan T568A, dan yang kanan itu T568B. Faktanya di lapangan, yang jauh lebih sering dipakai itu yang T568B. Jadi saran saya kalau mau ngapalin, fokus aja dulu ke yang B ini. Jadi intinya apa? Intinya gini, mau pakai A atau B itu sebenarnya sama aja, nggak ada yang lebih bagus. Yang paling penting adalah konsisten. Kalau kalian ngerjain instalasi di satu gedung dan mulai pakai standar B, ya semua titik kabel di gedung itu harus pakai B, jangan dicampur aduk, nanti jaringannya bisa error. Oke, cukup teorinya, sekarang kita masuk ke bagian praktek. Kita akan belajar bikin kabel jaringan yang paling umum, namanya kabel straight through, dan kita akan pakai standar T568B yang tadi kita bahas. Sebelum mulai, siapin dulu peralatannya. Kalian butuh kabel UTP-nya, ya jelas. Terus konektor RJ45 yang kepalanya bening itu, tang krimping, ini senjata utama kita, LAN tester buat ngecek hasil kerjaan kita, sama alat buat ngupas dan motong kabel. Prosesnya simple kok, cuma ada beberapa langkah. Pertama, kupas kulit luarnya. Kedua, pisahin dan lurusin 8 kabel kecil di dalamnya. Ketiga, nah ini yang penting, susun warnanya sesuai urutan T568B. Keempat, ratain ujungnya, potong biar sama panjang. Kelima, masukin ke konektor RJ45, pastiin semua kabel mentok sampai ujung. Dan terakhir, jepit yang kencang pakai tang krimping sampai bunyi klik. Nah, ini urutannya harus hafal di luar kepala ya. Untuk T568B, dari pin 1 paling kiri, putih oranye, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, coklat. Diulang-ulang aja terus biar nempel di kepala dan jadi kebiasaan. Oke, ada satu aturan penting banget, ini the golden rule, jaga pilihan kabelnya jangan sampai kebuka terlalu panjang. Maksimal buka lilitannya itu sekitar 13 mm aja, dekat-dekat konektor. Kenapa? Soalnya makin panjang bagian yang lurus dan gak terpilin, makin gampang kena gangguan sinyal. Inilah yang bedain kabel buatan profesional sama yang asal jadi. Sip, kabelnya udah jadi. Kelihatannya sih rapi, tapi apa beneran berfungsi dengan baik? Nah, disinilah kita perlu jadi detektif jaringan. Kita harus cek kerjaan kita dan cari tahu kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Senjata kita buat ngecek adalah LAN tester. Alat ini bakal ngetes ke-8 kabel satu persatu. Kalau kabel buatan kalian sempurna, lampu di testernya bakal nyala berurutan dari 1 sampai 8 di kedua ujungnya. Rapi, sinkron, perfect. Terus gimana kalau ada yang salah? Misalnya ada satu lampu yang nggak nyala.
Nah, itu namanya open, artinya ada kabel yang putus atau jepitannya kurang kencang. Kalau ada dua lampu nyala barengan, itu namanya short, berarti ada dua ujung tembaga yang nggak sengaja nempel di dalam konektor. Selanjutnya, reversed pair. Ini kesalahannya sepele tapi sering banget kejadian. Contohnya, di pasangan orange, harusnya kan putih orange terus orange. Nah, ini kebalik. Kalian masangnya orange dulu, baru putih orange. Posisinya ketukar di dalam satu pasangan warna yang sama. Kalau cross pairs, ini adalah kesalahan paling umum. Biasanya karena nggak konsisten. Ini terjadi kalau ujung kabel yang satu kalian bikin pakai standar T568A, ujung satunya lagi malah pakai T568B, ya jelas aja nggak bakal connect. Kan pasangan hijau sama oranyenya jadi tukaran tempat. Dan yang terakhir, ini dia kesalahan paling licik dan susah dideteksi. Split pairs. Ini rumit. Bayangin kalian ngambil satu kabel dari pasangan biru, terus ditukar sama satu kabel dari pasangan hijau. Tester yang sederhana mungkin nggak bisa deteksi ini. Kelihatannya benar, tapi pas dipakai buat transfer data cepat, pasti gagal. Kenapa? Karena sinyalnya jadi tersesat, nggak lewat di pasangan yang semestinya. Jadi manfaat pilihannya hilang total. Oke, setelah semua keribetan ini, mungkin ada yang nanya, kenapa sih repot-repot bikin sendiri? Kan tinggal beli kabel jadi aja. Pertanyaan bagus. Ini jawabannya. Kemampuan buat bikin dan benerin kabel UTP, ini adalah keahlian paling dasar, paling fundamental buat seorang teknisi jaringan. Nanti kalau kalian udah kerja, kalian bakal sadar skill ini dipakai terus-terusan. Mau narik kabel baru, benerin koneksi yang putus, atau bikin kabel custom sesuai kebutuhan, semua butuh skill ini. Ini pondasinya. Jadi, dengan bisa melakukan ini dengan benar, kalian bisa jamin jaringan yang kalian bangun itu stabil dan cepat. Nah, sekarang kalian udah jago bikin kabel straight through buat nyambungin komputer ke switch. Tapi ada pertanyaan lanjutan nih. Gimana caranya kalau kita mau nyambungin dua komputer langsung, PC ke PC, tanpa lewat switch? Nah, untuk kasus itu, kita butuh jenis kabel yang lain. Tapi, itu materi buat pembahasan kita selanjutnya.